Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi video yang sebelumnya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang navigasi ini ya, navigasi yang ada di CRS, yaitu navigation by asking, navigation by proposing, dan juga perpaduan antara atau kombinasi antara NPA dan NPP. Nah, yang yang ini itu lebih ke apa ya, lebih dapat menirukan interaksi antara seorang calon pembeli dengan seorang profesional sales support gitu ya. Seperti itu kan. Tanya jawabnya itu fleksibel gitu. Kadang-kadang memberikan pertanyaan, kadang-kadang rekomendasi gitu ya dari sistemnya. Oke, itu. Nah, kemudian ini ya ini termasuk salah satu bab di dalam perkuliahan ini yang disebut sebagai diseminasi hasil penelitian itu kalau di RPS ya. Jadi ini karena ini penelitian yang pernah saya lakukan dan kebetulan juga ini terkait dengan knowledge base filtering ya. Dan kebetulan memang ini penelitian yang pernah saya lakukan dan aplikasi juga sudah saya buat, nanti saya tunjukkan. Kemarin mungkin sudah saya tunjukkan secara singkat gitu ya. Nah, ini banyak paper sebenarnya yang terkait dengan CRS ini yang sudah saya publish, termasuk tahun 2021 juga ada lagi CRS. Nah, ini saya waktu membuat slide ini tahun 2020 saya membuat slide ini. Ini barusan publish yang paper saya di Data and Knowledge Engineering, di publishernya ada dari Elsevier. Ini judulnya Anda bisa lihat di sini. Ya, saya ini bersama kolega yang dari ITB. Jadi ini proses untuk saya submit mulai 2018, publishnya publishnya adalah bulan Maret, ini baru available online, tapi publishnya sekitar Agustus ini ya. Ya, ini Agustus sudah publish resmi 2020. Jadi lama ya, 2 tahun butuh 2 tahun dari proses submit sampai dengan publish ya. Revisi ya, ini sampai revisinya aja sampai 2020 sampai accepted itu juga 2020, dari mulai saya submitnya 2018, prosesnya 2 tahun. Akhirnya dipublish tahun 2020 ya. Memang kalau di jurnal yang kredibel ini cukup lama prosesnya gitu ya. Ya, ini termasuk dalam ruang lingkup CRS ya, Conversational Recommendation System, ini yang saya bangun, dan ini termasuk knowledge base recommendation system. Kemudian ini saya adalah ini memakai yang perpaduan antara navigation by asking dan navigation by proposing. Ya, navigation by asking dan navigation by proposing. Yang tadi yang ketiga tadi, yang perpaduan antara navigation by asking dan navigation by proposing. Oke. Nah, salah satu yang menjadi novelty, artinya kebaruan di dalam penelitian saya ini, itu adalah bahwa konversasionalnya, jadi conversationnya, interaksinya itu berbasis pada product functional requirement. Jadi tidak berdasarkan pada fitur teknis, tapi berdasarkan pada, ini kemarin sudah saya singgung ya. Jadi ini berdasarkan pada ini ya, functional requirement. Jadi ini apa itu namanya, kegunaan apa yang diinginkan oleh user terhadap produk yang dicari. Mau untuk apa sih sebenarnya? Jadi user tidak perlu mengungkapkan kebutuhannya. Ingat ya, dalam knowledge base recommender system itu user mengungkapkan kebutuhannya secara eksplisit. Nah, di sini user itu tidak perlu mengungkapkan kebutuhannya dalam fitur-fitur teknis, karena untuk kebutuhan untuk produk-produk yang sifatnya high tech ya, high-tech dan dia punya fitur yang banyak dan dia sifatnya multifungsi, ya, seperti notebook, server, kamera, smartphone, mobil, dan sebagainya, itu kan dia perkembangannya tuh begitu cepat dan fiturnya banyak sekali, orang-orang awam juga nggak familiar kan terhadap fitur teknis, sehingga pertanyaan-pertanyaan atau interaksi yang lebih
natural ya, lebih natural untuk produk-produk seperti itu mestinya adalah dilihat dari sisi fungsi atau kegunaan apa yang diinginkan oleh user terhadap produk yang dicari. Ini yang disebut sebagai kebutuhan fungsional produk atau product functional requirement. Nah, ini yang saya lakukan di dalam penelitian saya, dan ini memadukan antara NPA dan NBP, navigation by asking dan navigation by proposing. Contoh, misal, ini mengambil domain smartphone ya. Ini sebagai contoh bahwa pengguna itu membutuhkan kebutuhan smartphone untuk fotografi, tapi tidak dipakai untuk game dan masih nyaman untuk kerja di lapangan. Ini contohnya. Jadi nggak perlu tahu fitur teknis seperti apa, tetapi dia tahu nanti produk itu akan digunakan untuk apa. Nah, ini yang dilakukan di penelitian ini ya. Oke. Ini kemarin sudah saya singgung ya yang ini ya, yang tentang ini ya. Saya tidak mengulang lagi, saya lebih fokus ke penelitian penelitian yang saya lakukan. Nah, kemudian namanya juga knowledge base ya. Knowledge base berarti ada pengetahuan, ada knowledge-nya. Knowledge yang ditanamkan di dalam sistem ya. Jadi sistem knowledge. Anda harus bisa membedakan. Nah, biasanya mahasiswa itu nggak bisa membedakan antara knowledge base, saya singkat aja ya, knowledge base REXSys ya, KBRS ya, knowledge base recommendation system versus query biasa ya, query. Jadi biasanya mahasiswa tuh mengira bahwa knowledge base recommendation itu ya query ya, seperti hanya Anda klik-klik. Misal Anda mencari laptop ada menu, apa itu namanya, ultrabook nanti terus ada menu lagi brandnya nanti ada pilihan yang ukuran layarnya sekian, terus nanti keluar produknya. Nah, itu query biasa. Itu bukan sebuah knowledge base recommender system karena tidak perlu ada pengetahuan. Karena namanya ada pengetahuan itu berarti di sini ada reasoning ya, ada letak intelijennya. Kalau di sini itu cuma exact match ya, exact matching yang dilakukan. Ya karena memang dari database-nya sudah ada gitu ya. Itu bukan sebuah recommender system, tetapi itu adalah sebenarnya ya sistem informasi biasa. Jadi mengeluarkan data-data yang ada di dalam database-nya ya. Nah, kalau knowledge based recommender system itu ada pengetahuannya dan ada reasoning-nya. Gitu ya. Ya, contoh reasoning kemarin sudah saya contohkan ya kalau kita pakai ontologi. Nah, kebetulan saya juga di sini memanfaatkan ontologi sebagai representasi pengetahuan. Ya, ini ontologinya skema secara garis besar adalah seperti ini. Tapi sebenarnya ontologinya nggak sesederhana ini ya, tetapi secara garis besar itu bisa dirangkum dalam bentuk seperti ini. Jadi ada 3 hierarki utama. Jadi hierarki kebutuhan fungsional atau functional requirement. Ini adalah kebutuhan fungsional. Jadi kebutuhan fungsional dari user itu apa saja yang mungkin dari sebuah smartphone itu ada di hierarki ini. Ini ontologi ya. Kemarin sudah saya jelaskan secara singkat ontologi itu seperti apa. Kemudian ada hierarki produk. Hierarki produk. Produk itu hierarkinya apa saja dari mulai yang sifatnya general ke paling spesifik. Nah, di sini ada yang bulat. Bulat itu adalah individu, sementara yang kotak itu adalah kelas. Ya, ya ini kelas. Nah, ini nanti lebih spesifik sampai nanti pada individu. Oke ya. Kemudian apa itu namanya? Untuk hierarki specification. Hierarki specification itu juga nanti ke bawah. Ini cuma saya gambarkan kebalik ya. Tapi semakin ke sini itu semakin spesifik sampai nanti individu ini yang paling spesifiknya. Ya. Nah, seperti itu. Biasanya dalam sebuah ontologi iya seperti itu ya. Nanti ada kelas-kelas, ke masing-masing kelas itu ada hierarkinya sampai dengan individu. Nanti antar individu di dalam kelas itu dihubungkan dengan apa yang disebut sebagai objek properti ya, atau relasi objek properti.
atau sering disebut sebagai relasi lah gitu ya secara umumnya. Objek properti atau relasi. Nah, ada support by, ada hashtag ya. Itu yang menghubungkan antar hierarki. Kemudian dalam sebuah hierarki itu juga ada relasi yang saya definisikan namanya hash child. Jadi hash child itu adalah misal sebuah kelas itu nanti childnya anaknya siapa saja gitu ya. Ini juga gitu ada hash child. Nanti saya jelaskan di depan nanti beberapa slide depan ada hash child. Jadi ada hash child, ada support by, ada hashtag. Support by itu artinya gini. Dari functional requirement ini sebuah individu itu nanti disupport oleh spesifikasi. Ini kan spesifikasi. Spesifikasi yang mana? Ya, nanti ada contohnya ya. Kemudian produk, misal produk ini yang individunya adalah nanti produk kalau misal ini domain smartphone, di sini adalah seri dari smartphone, katakanlah iPhone 13 gitu ya, iPhone 13 yang 256 GB katakanlah gitu ya, itu punya spesifikasi apa saja, nah, seperti itu ya. Nah, gitu ya. Nah, nanti tujuannya adalah rekomendasi kan intinya nanti. Nah, rekomendasi itu kalau misal user nanti mempunyai kebutuhan fungsional apa saja di sini, nanti produk yang direkomendasikan apa? Nggak bisa kan langsung ke sini. Ini lompat sini nggak ada gitu. Jadi ada nanti di specification baru nanti ke sini perunutannya gitu ya. Jadi merunut yang graf ya. Ini sebenarnya kan menyerupai sebuah graf gitu ya. Ontologi itu. Oke. Nah, ini lebih supaya ada gambaran hierarki fungrek-nya, hierarki yang ada di sini. Itu gimana sih? Nah, ini contoh ya. Ini contoh, tapi sebenarnya lebih banyak dari sini. Ini fungrek, kemudian ini adalah kebutuhan-kebutuhan fungsional dari yang general ke paling spesifik. Paling spesifiknya namanya individu. Di sini ini kelas, ini subkelas, ya. Ya, jadi ini kelas fungrek itu functional requirement. Misal ada kebutuhan fungsional koleksi foto dan video, kemudian kebutuhan bermain game dan sebagainya. Nah, koleksi foto dan video itu bisa saja nanti kebutuhan fungsinya untuk fotografi dan sebagainya. Bermain game itu nanti bisa bermain game HD. Ini zaman dulu ya. Ini tahun 2015, 2016 ya. Ini kebutuhannya mungkin berbeda dengan sekarang. Ini saya coding di tahun 2015 sampai 2016 ya. Saya juga dalam kurun waktu ini juga banyak paper-paper yang terkait dengan ini. Sampai saya 2018 submit, 2020 yang paper tadi, sampai 2021 juga saya masih pengembangan ini gitu ya. Bekerja sama dengan Bukalapak gitu ya. Untuk Bukalapak kemarin ada penelitian bersama di tahun 2020 dan 2021. Ini ya, 2021 ini. Mulai dari 2019. Oke. Nah, kemudian fotografi sendiri, ini namanya, ini hubungannya adalah subkelas ya. Dalam ontologi namanya subkelas, ini subkelasnya dari ini. Jadi bermain game HD ini subkelasnya dari yang di sini, ini subkelasnya dari yang di sini. Ya. Nah, di sini ini individu. Individu itu adalah paling spesifik. Misal fotografi, ini individunya adalah mengabadikan momen sehari-hari. Ini individunya fotografi kualitas mendekati profesional gitu ya. Nah, ini individunya. Bermain game HD, ini individu-individunya. Nah, seperti itu. Oke ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian, tadi hierarki yang lain, tadi hierarki fungrek ya, ini contoh tadi. Kemudian ada hierarki produk atau produk ya. Hierarki produk, di sini saya susun. Nah, ini produk. Nah, produk itu dapat terbagi dalam dua macam subkelas, mungkin beberapa subkelas ya. Ini contohnya smartphone, tablet, mungkin ada yang lain gitu ya. Tapi kalau di contoh saya ya subkelasnya cuma ada dua, subkelas smartphone dan tablet. Mungkin kalau mobil ya produknya itu mobil, domainnya mobil ya mungkin ini apa ya, dibagi beberapa misal mobil bensin, mobil diesel misal seperti itu ya, atau mungkin Anda bagi menjadi kendaraan pribadi, kendaraan niaga misal seperti itu ya. Kendaraan niaga nanti juga bisa atau kendaraan pribadi nanti juga bisa lebih spesifik lagi, misal apa MPV, ada SUV dan sebagainya, atau mungkin dibagi lagi yang diesel atau bensin. Nah, tergantung nanti Anda membaginya seperti apa.
Nah, oke. Nah, yang smartphone pun nanti dibagi ada yang low end, mid end, dan high end. Tablet juga ada yang low end, mid end, high end, dan sebagainya. Nah, sampai nanti yang spesifiknya. Spesifiknya itu sudah ke produk-produknya. Ke produk-produk dari masing-masing kelas yang ada di sini. Nah, ini individu. Ya, ini adalah individu-individu. Kalau ini masih kelas ya, kelas. Yang paling spesifik biasanya nanti individu. Ya, di sini ada penjelasannya kelas individu. Ini hubungannya subclass of, yang ini subclass of. Nah, kalau ini adalah individual of. Oke. Kemudian apa itu namanya? Hierarchy specification. Nah, ini hierarchy specification yang saya susun adalah ini spesifikasi ini punya 3 level, ini sebuah tree ya. Jadi masing-masing hierarki itu adalah menyerupai sebuah tree. Specification, class specification dibagi menjadi beberapa ya, beberapa subclass. Ada RAM ya. Ini kalau smartphone ya, ini network speed. Ini zaman dulu masih ini ya network speed ya. Kalau sekarang mungkin sudah zamannya 4G, hampir 5G, mungkin sudah bukan menjadikan isu ya di sini. Zaman dulu ini menjadi isu karena waktu itu ada yang dari pasaran itu yang 4G, ada yang 3G, kemudian 4G-nya pun juga macam-macam gitu ya. Untuk band yang macam-macam zaman dulu ya, 2015 sampai 2016 ini saya coding ini. Karena primary camera resolution, ada secondary camera resolution. Kalau sekarang kan ada ini ya, kameranya kan bisa ada 3, ada 4 itu satu HP ya. Nah, ini bisa beda-beda lagi. Jadi ini zaman dulu ya. Nah, sekarang udah beda lagi nanti apa itu namanya, knowledge-nya sudah beda lagi. Oke. Nah, gitu ya. Jadi RAM, contoh network speed, primary camera resolution, dan sebagainya. Nah, nanti individu-individunya sudah menjadi medium, high, kemudian low, ya low RAM gitu ya. Network speed ya low, medium, dan high gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh ya, contoh saja. Misal functional requirement bermain game HD. Itu punya subclass yang individu punya individu bermain HD online game. Nah, bermain HD online game itu dia disupport, ini support by ya. Ini support by, relasi support by disupport oleh minimal medium chipset. Ini berarti high juga otomatis dia support. Ya, dia juga harus disupport oleh minimum medium network speed. Berarti high network speed itu juga support gitu ya. Nah, sementara itu Android, ini nama HP ya, zaman dulu ada ya, ini merek Cina. Itu dia, nah ini yang titik-titik ini adalah untuk relasi spek. Android punya spesifikasi dia medium chipset. Kemudian dia juga high network speed, gitu ya, contohnya. Kemudian iPhone 5s 3G itu dia apa tuh punya high spec, high chipset, dan dia high network speed ya. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Itu contoh ya, nanti dalam ontologinya seperti itu. Hubungan-hubungan antara entitas-entitas di dalam ontologi seperti itu. Kemudian, nah, bagaimana saya menyusun ontologi? Saya menyusun ontologi itu dari studi literatur maupun dari domain experts. Ya, kemudian bagaimana saya mencari data-data untuk menyusun ontologi. Nah, oke, yang namanya di ontologi di sini kan dia sebagai representasi pengetahuan. Artinya knowledge dari sistem itu dibuat dalam bentuk ontologi. Nah, itu didapatkan dari domain expert maupun juga studi literatur. Tapi intinya nanti harus ada validasi dari domain expert. Nah, ini domain expert itu contoh data produk dan spesifikasinya. Tentu ini saya dari studi literatur. Informasi klasifikasi kebutuhan fungsional, spesifikasi dan produk. Nah, ini nanti saya dapatkan dari domain expert, tapi saya bantu juga awalnya dari studi literatur juga. Nanti domain expert bisa merefine kembali ya dari sini. Nah, untuk data produk dan spesifikasinya itu nanti untuk
menghubungkan ini relasi HASPAC ini, sumber data dari yang ada di sini. Sumber informasi untuk ini ya, untuk menyusun relasi HASPAC. Kemudian gradasi kualitas dan spesifikasi. Gradasi itu gini ya. Jadi ini saya contohkan satu-satu contoh ya. Klasifikasi kebutuhan fungsional itu contoh apa tuh? Sebentar, data produk dan sebagainya. Informasi klasifikasi kebutuhan fungsional spesifikasi ada di sini. Informasi klasifikasi kebutuhan fungsional. Jadi kebutuhan fungsional itu apa saja itu? Di sini sebenarnya gini ya. Kebutuhan fungsional contohnya ini ya. Standar offline gaming, standar online gaming gitu ya. Sampai nanti saya susun menjadi seperti ini. Ya, klasifikasinya bahwa koleksi foto dan video itu yang spesifiknya apa saja sih, nah sebagainya. Nah, ini untuk menyusun ontologi di dalam functional requirement-nya itu. Ya. Jadi nanti ini dimanfaatkan nanti untuk menyusun ini hierarki. Maaf di sini. Menyusun untuk hierarki fungrec. Kemudian ini juga bisa untuk menyusun, karena ini klasifikasi dan produk juga, ini juga untuk menyusun hierarki produk. Gitu ya. Oke. Kemudian juga gradasi kualitas spesifikasi. Contoh gradasi kualitas spesifikasi itu gini. Nah ini, HIRAM. Nah HIRAM-nya itu bagaimana sih? Ini kenapa spesifikasinya tidak langsung memakai angka-angkanya? Karena gini, untuk di zaman itu ya, Android itu untuk yang apa tuh? Kan ada yang RAM di atas 2 GB RAM gitu ya. Ini termasuk high. RAM yang sudah high ini zaman itu loh ya. Jangan dibandingkan dengan sekarang. Sementara untuk Windows Phone, BlackBerry waktu itu masih ada BlackBerry, itu 1 GB itu sudah masuk ke high. iPhone itu juga 1 GB sudah masuk dalam high. Sementara medium itu beda ya, antara Android dan iPhone, juga Windows Phone dan BlackBerry. Nah ini dia 512 itu sudah medium, gitu ya. Sedangkan maaf, ini untuk Android itu ini dia antara 1 GB sampai dengan 2 GB itu baru disebut medium. Nah, seperti itu ya. Ini gradasi. Gradasi ini didapatkan dari ekspor. Kemudian pemetaan kebutuhan fungsional dengan spesifikasinya, contoh standar online gaming, itu contoh. Dia harus disupport yang apa? Misal chipset itu harus minimal low chipset, RAM-nya minimal medium, screen technology minimal medium gitu ya. Yang medium chipset ini kan medium high low itu ada di dalam hierarki specification tadi ini ya, medium high. Nah seperti itu ya. Nah ini saya cerita aja penelitian yang sudah saya lakukan ya, artinya biar Anda kebayang knowledge base recommendation seperti apa ya. Terus di apa itu namanya, di dalam sistem itu juga ada yang disebut sebagai user model. Saya dari awal selalu menyinggung yang disebut user model ya. Jadi user model itu apa? User model itu sebenarnya kalau yang di saya, ya, yang saya lakukan. Jadi selama interaksi antara user dan sistem itu sistem itu melakukan updating user model ini. Setiap interaksi, jadi dia akan menyimpan kebutuhan fungsional dari user itu seperti apa, itu disimpan di dalam user model. Dan ini user modelnya itu bentuknya adalah tree, dan dia adalah subset dari hierarki fungrec yang ada di dalam ontologi. Ya, ini hierarki fungrec dan dia adalah subset. Nah, saya buat seperti hanya pada tree, jadi ada level 0, level 1 dan seterusnya seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian karena ini adalah sebuah conversational recommendation system, jadi harus ada kita susun mekanisme interaksinya itu seperti apa sih gitu ya. Jadi ada beberapa kasus. Kasus pertama itu kalau profile user model tadi ya, user profile modelnya itu masih empty, masih kosong. Apa yang harus dilakukan?
oleh sistem kalau keadaannya kosong. Jadi sebenarnya ini bisa di awal interaksi, bisa di tengah interaksi. Awal tuh kalau gimana ya, awal kan pasti masih empty ya. Jadi sistem itu akan menanyakan kebutuhan fungsional, artinya di dalam hierarki fungrek tadi yang sifatnya masih paling general. Jadi kalau di dalam level hierarkinya itu yang paling atas ini yang akan ditanyakan. Kemudian yang kalau tengah interaksi, itu berarti pada saat pengguna ingin mengubah preferensinya dari awal lagi. Misal dari tanya jawab itu, oh ternyata saya itu harus memperbaiki dari awal, berarti kebutuhan saya bukan yang ini sesuai dengan kemampuan saya, katakanlah gitu ya. Ternyata untuk kebutuhan saya itu mahal-mahal gitu ya, akhirnya dirubah lagi gitu ya. Nah ini bisa, jadi sistem akan meriset user profile model yang ada. Nah, ini kasus pertama. Kasus kedua itu, jika pengguna memilih lebih dari satu produk yang direkomendasikan, mungkin saja user itu bingung. Katakanlah gini, dalam domain mobil, misal percakapan, nanti sistem merekomendasikan beberapa produk, misal di situ ada Xenia sekian, terus ada Avanza, Avanza apalah yang Veloz gitu-gitu ya, saya nggak hafal. Terus kemudian ada lagi R3 gini-gini, ada Innova gini-gini nih. Nah, misal dia ragu-ragu antara mau Xenia atau Mobilio atau Avanza. Nah, berarti dia bisa memilih lebih dari satu produk. Nah, nanti pada saat pengguna ragu ini sistem dapat memilih jumlah produk itu, baru nanti sistem memberikan panduan untuk mengambil keputusan. Nanti akan ditampilkan perbedaan-perbedaan kebutuhan fungsional yang diakomodasi oleh masing-masing produk yang dipilih oleh user tadi. Nah, itu diharapkan dapat membantu. Nah, bisa saja kasus berikutnya itu kalau pengguna tidak memilih satupun produk yang direkomendasikan. Artinya nanti, berarti kalau seperti itu, sistem akan memberikan pertanyaan kembali ke user. Sistem akan memberikan pertanyaan kembali. Ini dari mana ya? Dari ontologi. Jadi kebutuhan-kebutuhan fungsional yang ada di ontologi dan berdasarkan penelusuran user model. Jadi nanti sistem akan melakukan pemetaan ya untuk setiap apa itu namanya? Setiap apa itu namanya pemberian pertanyaan tuh dia nanti akan memetakan user model ke dalam ontologi ini dengan ontologinya. Nah itu nanti semantic reasoningnya tuh di sini. Jadi eh, baik untuk merekomendasikan maupun untuk menyusun pertanyaan itu menggunakan semantic reasoning dari ontologi, gitu ya. Kemudian kalau kebutuhan pengguna itu masih kurang spesifik, masih terlalu umum. Nah, sistem nanti akan memberikan pertanyaan kebutuhan fungsional yang lebih spesifik. Ya, berarti dalam ini juga dari penelusuran di dalam ontologi menggunakan semantic reasoning. Jadi ada reasoningnya gitu ya, semantic reasoning, gitu ya. Nah, oke. Kalau tidak ada produk yang sesuai gimana? Berarti harus ada relaksasi. Misal gini ya, saya pengen oh, smartphone yang bisa untuk edit-edit file dokumen misal gitu. Berarti kan layarnya harus besar misal gitu ya. Sementara dia butuh handphone yang apa tuh namanya yang kompak karena dia kerja lapangan. Nah itu kan kontradiktif, sehingga tidak ada produk yang sesuai. Berarti harus dilakukan relaksasi. Sistem akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kembali untuk merevisi kebutuhan-kebutuhan user tadi, dilakukan relaksasi. Itu ya. Jadi beberapa kasus ini harus didefinisikan kalau Anda membuat sebuah conversational recommender system. Nah, ini mekanisme interaksinya seperti apa? Kalau Anda menyusun knowledge-based recommender system, di mana itu adalah CRS atau conversational recommender system, mekanisme interaksi ini penting. Seperti apa? Kasus-kasusnya seperti apa? Yang ada di dalam pertanyaan itu, alurnya nanti seperti apa? Flow-nya seperti apa? Gitu ya. Algoritma rekomendasi produknya ini ya. Bagaimana ini penjelasan untuk kasus spesifik ya. Di mana kandidatnya itu, ini ada macam-macam ini kalau saya jelaskan lama ya. Tapi intinya Anda paham bahwa punya gambaran bahwa ini contoh conversational recommender system
yang saya pernah susun. Sebentar, ini tadi ya. Nah, oke, biar tidak hanya sekedar ngomong, saya kemarin sudah memperlihatkan aplikasi yang sudah saya buat ya. Ya, ini aplikasinya. Oh ya, sebelumnya, oh ya, aplikasi dulu aja ya. Aplikasinya, ya ini ya. Di sini memang ada, ini zaman dulu ya, 2015, 2016 itu masih ada, apa itu namanya, masih ada BlackBerry ya, masih ada BlackBerry. Dan juga merek yang sekarang nggak ada, Pak, Sony sudah nggak ada ya, di Indonesia khususnya. Di Jepang masih ada. STG juga, dulu ini terkenal ya STG. Nah, di Indonesia sebenarnya nggak masuk lagi. Ya, ini Oppo dulu sudah mulai ada gitu ya. Xiaomi juga baru mulai ini, baru mulai ada. Tapi zaman dulu ada BlackBerry 10 gitu ya. Ada BlackBerry aja. Nah, kemudian ada Windows Phone, tapi sekarang pemainnya tinggal dua, iOS dan Android. Sebenarnya ada juga Tizen atau Harmony OS ya, cuman belum begitu populer gitu ya. Nah, dan ini pilihannya adalah tablet atau handphone. Oke, misal gini aja. Kalau ini kan fitur-fitur yang user secara umum ketahui. Oke, ini gampang lah ini yang ini ya. Nah, yang saya ingin menjadi fokus itu adalah yang di sini. Coba adalah di sini ya. Nah, ini ada penjelasan. Aktivitas di lapangan itu adalah ini ya, aktivitas outdoor yang memerlukan handphone dengan tingkat ketahanan tinggi, hemat baterai, ini dan juga untuk navigasi gitu ya, untuk penjelasan-penjelasan. Karena ini adalah kebutuhan-kebutuhan fungsional. Nah, sistem tidak sembarangan ini. Ini berdasarkan tadi hierarki fungrek tadi, hierarki functional requirement yang ada di dalam ontologi dalam menyusun membuat pertanyaan ini. Kemudian ini ada yang sifatnya wajib dipenuhi, ada yang sifatnya opsional atau dia tidak memang nggak perlu. Soal aktivitas di lapangan itu saya nggak gitu, tapi kalau bisa ya, atau mungkin tidak perlu ya, bisa aja kan. Oh ini saya perlu kalau foto video atau dan dokumen, oke lah gitu ya. Nah, klik rekomendasikan. Tapi ini kan masih umum, sehingga masih banyak produk yang memenuhi, sehingga sistem memberikan pertanyaan lagi yang lebih spesifik. Nah, pertanyaan lebih spesifik ini apa tuh namanya? Ya ini nggak sembarang, tapi ini berdasarkan yang ada di dalam ontologi dan itu ada semantic reasoning. Jadi ini yang diprediksi akan disukai oleh pengguna. Oke, misal saya asal-asal aja ya, ini biar cepatnya. Misal gini ya, klik. Ini masih banyak, gitu ya. Nah, dia akan memberikan pertanyaan lebih spesifik lagi. Wah, ini saya tadi milihnya terlalu ini, jadi nggak dapat produk. Bentar. Nggak dapat produk, dia nanya-nanya terus. Satu ini pilihannya agak sulit. Maaf, tidak ada produk yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Tadi mungkin saya ada yang kontradiktif tadi ya. Kontradiktif. Jadi pada saat di sini itu nanti akan meriset lagi kebutuhan yang saya masukkan. Nah, ini dia akan ini lagi. Bentar, ini jangan-jangan ininya nggak jalan sebentar. Ininya sebentar, saya tadi di SMPP-nya harus saya riset lagi. Bentar ya, stop dulu lah, terus start lagi coba. Jangan-jangan karena ini, jadi nggak dapat produk. Coba saya ulang ya. Oh ya, jangan dapat produk ya. Ini cuma satu ya tadi ya. Oke, kalau ini nggak seru ya. Nah, saya ulang lagi, ini cuma satu produk. Saya pengen yang agak seru, yang ada beberapa produk. Loh, kok ini kayaknya ada masalah di ini nih. Ada masalah di database-nya, jangan-jangan. Oh iya, nggak ding, benar. Ini berdasarkan kebutuhan. Ya, oke. Misal ini ya, ini ada beberapa produk dan ini di ranking berdasarkan utility-nya. Teman, ini utility di sini 0 semua karena tadi
tadi ini berdasarkan pilihan yang saya pilih. Kebetulan ini memang 0 semua. Kalau contoh di pertemuan kemarin itu kan utility-nya macam-macam ya. Oke, misal gini, dari sini dia tidak mau menerima apa yang direkomendasikan, ya berarti akan memberikan pertanyaan lebih spesifik, kemudian merekomendasikan yang lain lagi. Nah, ini adalah fasilitas penjelasan. Coba saya perlihatkan ini fasilitas penjelasan. Ini fasilitas penjelasan. Ini juga nanti menggunakan semantic reasoning berdasarkan pemetaan pada user model dan apa itu namanya ontologi, gitu ya. Jadi ini juga tidak asal. Jadi ini berdasarkan pada ini utility-nya sudah ada kalau di sini ya, karena tadi saya klik beberapa di sini sudah ada di ranking berdasarkan utility ya. Ini tingkat relevansinya, tapi ini kebetulan sama semua utility-nya. Ini di ranking dari yang murah ke yang mahal. Ini ada fasilitas penjelasan. Nah, kalau Anda bisa saja nanti penelitian bagaimana menyusun fasilitas penjelasan yang lebih efektif ke user. Nanti apa itu namanya, macam-macam metrik yang bisa diukur. Nah, misal saya sudah kalau misal saya ragu antara 2 produk atau 3 produk katakanlah ya, saya ragu-ragu antara 3 produk itu, nanti ini bisa memberikan perbandingan. Di sini kelihatan bahwa LG G-Flex itu lebih superior daripada 2 yang lain. Ini kan membantu kan, artinya di sini ini dia memberikan ke user itu kebutuhan fungsional yang didukung oleh ini, tetapi tidak didukung oleh ini dan ini. Nanti juga gitu, yang didukung oleh Lenovo, tetapi tidak didukung oleh 2 yang ada di sini. Tapi berarti kalau seperti ini kosong, berarti yang didukung oleh ini juga pasti didukung oleh G-Flex. Yang didukung oleh STG1 itu juga pasti didukung oleh G-Flex. Tapi ada fungsi di LG G-Flex yang tidak didukung oleh STG1 dan Lenovo 5X2. Ya. Sehingga user sudah pasti nanti akan memilih ini. Selamat. Fasilitas penjelasannya ini didapatkan berdasarkan di user model ya, artinya kebutuhan dia yang sudah diinputkan, kebutuhan user yang sudah diinputkan. Nah, detail itu apa Pak? Ini adalah sebenarnya fitur teknis, tapi ini sifatnya opsional, jadi user bisa melihat spesifikasi teknis. Tapi kalau dia tidak familiar, ya ini mungkin akan di skip gitu ya. Tapi kalau dia memang agak familiar, dia pengen tahu di sini, ya itu juga bisa. Nah, seperti itu ya. Ini adalah aplikasi yang dibuat. Nah, kemudian ontologinya. Sebenarnya ontologi itu Anda bisa, kemarin sudah saya demokan protegi ya. Protegi itu adalah digunakan untuk menyusun ontologi. Ini pengetahuannya. Coba Anda bisa download protegi, tapi ada juga yang versi webnya. Ini saya tampilkan yang versi webnya ya. Kemarin saya sudah demokan yang versi desktopnya ya. Cuman yang di versi desktopnya, yang versi 5 itu ternyata fitur untuk menampilkan ini ya, graf ontologinya itu kok malah saya belum nemu ya. Dulunya versi 4 itu ada, tapi di versi 5 kok saya belum nemu. Tapi kalau webnya itu ada di versi web. Nah, ini kelasnya adalah ini ya, dari kelas Fangrek. Jadi ada 3 kelas utama, yaitu Fangrek, Product, dan Specification kan, seperti yang saya jelaskan tadi. Fangrek itu di sini ada apa tuh namanya? Ini susunan tree-nya. Jadi ini subclass-subclassnya. Subclassnya kalau di apa tuh namanya? Di yang versi desktopnya ini langsung muncul individunya ya. Kalau di sini nggak muncul ini individunya. Kalau yang versi webnya. Tapi nanti sebenarnya nanti bisa dilihat dari yang di sini ya. Dari entity graph-nya. Ini saya tunjukkan. Karena aktivitas online itu subclass-nya adalah ini. Bermain game itu subclass-nya ini. Subclass-nya ini ya, ini subclass-nya ini gitu ya. Ya. Oke ya. Tuh, ini kalau Anda mau buat lagi gampang, tinggal create lagi apa tuh subclass-nya dan sebagainya. Itu bisa. Ini gampang kok, gampang sekali. Sebenarnya kalau zaman dulu sebelum ada protegi itu Anda harus coding XML sebenarnya untuk mengenerate ini ya. Seperti XML sebenarnya OWL, ontology web language, tapi dengan adanya protegi Anda cukup klik-klik saja untuk membuat sebuah ontologi. Sementara produk, nah ini tadi ya, ada handphone dan tablet, ada high end, low end, dan seterusnya. Specification, ini chipset, kemudian ini sebenarnya ini kalau di apa tuh namanya, di
Yang versi desktopnya langsung muncul individu-individunya ya, di sini nggak muncul. Yang versi desktop kemarin sudah saya demokan. Nah, misal gini ya, individual. Kita perlihatkan ya, contoh Acer ya, Acer. Ini kelihatan kan di sisi Anda? Ya, ini Acer itu spek, dia punya spek apa? Spek memori internal low, nah, kemudian nah, ini ya, memori internal low, dia punya spek penyimpanan total high, ukuran layarnya masuk low, sistem operasi yang high, ini ya, di mana resolusi layar low itu merupakan apa itu namanya subset dari resolusi layar, nah gitu ya. Resolusi layar itu subset subclass ya. Jadi resolusi layar low itu subclass dari apa itu namanya? Bentar, ini individu ya, ini individu. Resolusi layar low itu adalah individu dari resolusi layar apa itu namanya? Resolusi layar, kelas resolusi layar. Ya ini individu, terus ini sebenarnya subclass dari specification. Nah seperti itu ya. Nah ini relasinya adalah spek tadi yang saya sudah definisikan di awal tadi, ini spek. Nah ini spek ya. Nah kemudian contoh ini yang Z. Nah ini apa saja speknya? Ini spek dihubungkan dengan relasi spek ya. Kemudian contoh lagi misal ini kebutuhan fungsional. Bermain game HD secara online itu support pay ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa ada relasi support pay ya. Bermain game HD secara online support pay disupport oleh chipset yang high, disupport oleh chipset medium, disupport oleh daya tahan baterai yang high, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya, support pay. Nah, oke, sementara chipset high itu adalah individu dari chipset, contoh gitu ya. Ini chipset subclass dari specification. Nah, ini yang ya. Nah, ini adalah bermain game HD itu adalah apa tuh namanya? Individu dari ini bermain game HD secara offline itu adalah merupakan individu dari bermain game HD, di mana bermain game HD itu adalah subclass dari bermain game. Terus kemudian bermain game itu subclass dari Fangrek. Jadi yang titik-titik itu adalah individu ya, ini individu, individual of. Kalau yang ini enggak titik-titik adalah subclass, gitu ya. Nah ini enak, ini ada tampilan ini. Tapi Anda nggak menyusun ini. Nanti dari Anda mendefinisikan kelas-kelas, kemudian propertinya di sini, objek propertinya kan saya punya spec sama support B. Ini spec off dan support off nggak jadi saya pakai ya. Saya pakai dengan spec dan support by. Ya ini data propertinya banyak di sini ya. Yang tadi chipset low, chipset high, daya tahan baterai high, low, ini masuk di data property. Ya annotation property tadi untuk ya ini hanya untuk penjelasan aja sih annotation ini. Ini nggak begitu bermanfaat. Ini untuk apa ya tadi? Penjelasan tadi, bukan pada penjelasan, artinya pada saat di highlight nanti muncul gitu, muncul penjelasan itu, button untuk penjelasannya apa. Oke, nah gitu ya. Ya, ini protegi ya. Kalau yang protegi desktop itu ada di komputer satunya. Ini ada masalah di Java-nya, kemarin sudah saya demokan. Nah, ini ontologinya. Nah, nanti saya pengen coba menugaskan ke Anda untuk belajar coba menyusun knowledge yang sederhana saja tentang apapun itu. Nanti coba Anda buat ontologinya. Anda bisa baca, Anda bisa coba googling ini. Ya ini kan biar Anda ini ya latihan, biar ada gambaran kalau Anda mau nyusun. Oh, sebentar. Anda gini aja, nanti googling Protegi. Anda bisa install Protegi ya, gratis itu. Saya lihat yang versi webnya ya. Ini Protegi tutorial ini.
Ini gampang itu. Anda bisa download nih. Nanti diajarin cara buat nih add sibling gitu ya. Bagaimana adding kelas gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Ini simple kok ini, artinya gampang. Oke. Biar ada gambaran nanti kalau Anda membuat sebuah knowledge base recommender system. Kemudian, nah bagaimana codingannya? Codingannya saya perlihatkan secara sekilas. Saya tadi di mana ya? Oh ini, sudah saya buka beberapa. Ya, karena saya berbasis web, dan berbasis web itu tentu akan lebih ringan dan lebih fleksibel kalau memang codingannya langsung dalam memang script untuk web ya. Dan dalam hal ini saya menggunakan PHP gitu ya. Bukan di PHP-in, bukan, tapi menggunakan PHP. Sebenarnya Python, cuman Python kan untuk user interface-nya masih ada. Ya tentunya kalau kita pakai PHP langsung dengan ada platform-platform yang sudah ada itu kan lebih enaknya pakai CI ya. Jadi dalam melakukan reasoning itu di sini saya atau gini dulu, saya perlihatkan ke Anda ya, bahwa di dalam ontologi itu ada, kalau database itu kan ada SQL ya, ada SQL, bahasa SQL kan untuk mengquery gitu ya. Nah di sini ada query-nya juga ontologi itu. Query-nya contoh seperti ini, Sparkle select. Nah, ini komen itu adalah variabelnya where, datanya mirip-mirip SQL ya. Datanya nanti inputnya apa nih, ini variabel kalau pakai tanda dolar seperti ini artinya di variabel. Ini artinya ini komen ya. Ini kan ada apa itu namanya, definisi yang komen gitu ya. Ini contoh mencari subclass ya, subclass of misalnya select function where ini apa itu namanya, di sini nanti yang di sini ya, variabel di sini, variabel ini func itu adalah subclass dari funcrec. Jadi nanti di sini adalah mencari kelas yang merupakan subclass dari funcrec. Kelas funcrec ya. Anda tahu di kelas funcrec tadi kan ini. Mana tadi? Saya tadi. Oh ya di sini ya, di sini yang ini. Ya. Jadi subclassnya apa saja? Subclass dari funcrec. Subclass dari funcrec kan kelihatan di sini. Nah, subclass dari funcrec aktivitas lapangan, aktivitas online. Nah, ini ya. Bermain game dan seterusnya. Ini adalah subclass dari funcrec. Ya. Jadi untuk mencari seperti itu ya. Ini contoh SparkQL. Nah, nanti di tugas itu coba Anda nanti membuat apa tuh namanya, sebuah apa tuh namanya, SparkQL sederhana ya untuk mengquery sembarang lah gitu ya. Yang sederhana-sederhana aja untuk latihan ya. Untuk biar tahu ontologi itu apa, karena sekarang eranya udah itu ya, Google aja pakai ontologi gitu ya. Kalau Anda mau belajar semantik web kayak gitu. Nah, untuk individu, nah ini untuk mencari individu ini SparkQL nih ya. Ini SparkQL ini kalau ini, karena nanti menjadi program sebenarnya ini nggak harus ini ya, ini karena nanti mau jadikan program jadi saya tulis ini ya, SparkQL ini menjadi variabel. Sebenarnya intinya SparkQL itu mulai dari select ini sih sebenarnya. Select individu ini ya nanti yang jadi individu nanti apa tuh dikirimkan sebagai variabel ini ya, yang ada di sini individu where ini nggak harus individu, mau Anda A atau apalah, ini variabelnya nggak masalah itu ya. Nah, RDF type, kalau individu itu RDF type. Jadi yang ada di sini itu adalah individu dari kelas yang diinputkan di sini. Kita masukkan kelas apa? Ini saya buat sebagai function ya. Misal kelas apa gitu ya, kelas apa tadi, bermain HD gitu ya, bermain game HD gitu ya. Nanti individu dari bermain game HD itu apa itu nanti akan muncul di sini ya. Ya. Nah, ini nanti akan keluar ini. Ya kalau Anda nggak usah pedulikan yang ini kan return nanti karena disimpan nanti ya, hasil SparkQL-nya nanti disimpan dalam sebuah list.
Karena nanti kan individu ini banyak. Ini variabel aja sih sebenarnya. Anda mau ganti A, B, C juga boleh, ini kan biar gampang ya saya IND gitu. Nah, gitu ya. Nah, kalau di apa? Anda bisa otak-atik di apa tuh namanya? Tadi di mana sih? Oh, ini si Kokom di sini. Nah, sebenarnya kalau yang versi apa tuh namanya? Yang versi desktop itu ada untuk Sparky L-nya. Tapi kalau di versi web ini kayak nggak ada ya. Nggak ada di sini. Saya belum eksplorasi yang ini, yang versi webnya. Ini saya coba baru aja buka tadi, ternyata ada fitur untuk melihat programnya. Ini display ini apa ini? Project, oh ya. Nah kalau yang versi, cuman nggak, sayangnya di komputer ini ada masalah di Java-nya. Tapi di komputer yang satunya kemarin sudah saya demokan ini ya, yang versi desktopnya. Anda install aja, misal gini ya, Protegi, atau download dulu ya, atau download dulu. Nah, nanti ini Anda masuk ke Stanford itu, nanti Anda bisa download itu ya. Ya, oke. Ini gratis ini. Gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini. Ini adalah di sini Sparky L ya. Jadi saya buat function ya, nanti tinggal dipanggil ini. Get class, ini S-nya kurang satu. Class, tapi nggak apa-apa, asal konsistensi. Lower class. Nah, ini saya buat fungsi-fungsinya, dan ini Sparky L nih. Oke ya. Nah, ini saya definisikan seperti ini. Ini sebenarnya isinya adalah Sparky L, bagaimana apa tuh namanya, Sparky L-nya direalisasikan dalam sebuah fungsi gitu ya, masing-masing menjadi fungsi-fungsi, tapi modifikasi di sini. Nah, dari sini ya, ini model-modelnya gini, mirip-mirip SQL biasa gitu ya. Dari sini nanti saya buat misal function children gitu ya. Ini untuk keperluan apa tuh namanya, semantic reasoningnya gitu ya. Children tuh nanti gimana? Ini memanfaatkan Sparky L juga, dan juga fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan di sini. Terus kemudian mencari parent gimana gitu ya. Ini Sparky L-nya gini, terus kemudian saya memanfaatkan fungsi-fungsi yang sudah saya definisikan di atas gitu ya. Ini juga ini memanfaatkan Sparky. Nah, gitu-gitu ya. Kemudian pada saat rekomendasi itu gimana? Rekomendasi itu nanti sudah memadukan beberapa apa tuh namanya, ini sudah semantic reasoningnya nanti ada di sini juga. Jadi nanti sudah memadukan fungsi-fungsi yang sudah saya definisikan tadi, gitu ya. Ini dari inputnya adalah dari user model. Ini kebutuhan dari user yang dimasukkan apa. Ini dilihat dari user modelnya juga. Nah, ini ya. Oke. Ya, ini sebenarnya kompleks ya, sebenarnya saya susah kalau menjelaskan satu-satu. Kemudian explanation-nya pun juga menjadi fungsi sendiri ya. Ini juga inputnya dari user model juga, dan juga dari preferensinya. Jadi ini untuk memberikan tadi fasilitas penjelasan yang saya perlihatkan tadi di dalam tadi yang sini tadi. Tadi mana? Kokom tadi. Oh ini ya. Nah ini contoh fungsi penjelasan ini. Ya, tadi programnya seperti tadi. Yang ini. Kita explain tadi, mana tadi explain. Ya tadi itulah pokoknya ya. Rekomendasi pun juga fungsinya banyak. Ini function recommendation. Ini memanggil fungsi-fungsi yang sudah tadi didefinisikan ya, seperti biasa. Oke ya. Nah, ini nanti fungsi-fungsi yang ada di dalam user model, bagaimana nanti mendapatkan daun dan sebagainya. Ya, karena termasuk ini ya, untuk mencari
FH itu hard constraint-nya apa dan seterusnya ya, yang nanti untuk mengcapture beberapa kebutuhan yang ada di dalam user model. Nah, seperti itu ya. Artinya supaya Anda tahu bahwa knowledge based filtering itu bukan hanya query seperti biasa, tetapi dia fungsinya itu apa kok fungsinya. Jadi Anda harus definisikan beberapa fungsi-fungsi untuk reasoning gitu ya. Ini banyak sih modul-modul yang dibuat ya, di mana itu juga ada codingan-codingannya sendiri. Ya, ya gitu ya. Itu sebagai gambaran apa yang sudah saya lakukan dan knowledge based filtering itu seperti apa. Nah, untuk tugas, slide-nya coba. Oke, untuk tugas, tugas ini tugas kecil aja karena ya Anda cuma saya minta untuk belajar ini. Di samping tugas besar, kan tugas besar Anda bisa ini kerjakan. Coba tugas kecil aja, coba Anda buat apa itu namanya, masing-masing kelompok aja lah, membuat ya latihan aja, membuat, kan menarik juga ini, membuat ontologi. Simpel kok membuat ontologi itu, tinggal klik-klik aja Anda dan membuat ontologi supaya paham bagaimana knowledge base recommendation itu seperti apa sih. Kalau content base kan user base sudah Anda sudah belajar untuk coding juga ya. Content base jadi tugas besar. Knowledge base cuman mungkin saya tugaskan untuk membuat ontologi aja dan SparkyL sederhana. Katakanlah SparkyL 5 query aja lah yang sederhana-sederhana dalam mengquery beberapa entitas-entitas yang ada di dalam ini apa, di dalam ontologi Anda. Anda bisa googling banyak sekali sekarang apa itu namanya, Anda mau nanya-nanya atau googling kalau Anda pengen mencari informasi tertentu, karena googling aja tentang SparkyL gitu ya, itu langsung ketemu contoh-contohnya. Ya, gitu ya, saya juga dulu belajar seperti itu. Nah, SparkyL itu ada di salah satu kolom yang ada di Protegi tapi versi desktop. Saya nggak bisa demokan di sini karena ini nggak bisa ada di komputer satunya yang versi desktop yang minggu kemarin saya demokan itu. Ya, Anda bisa latihan SparkyL di situ. Gitu ya, itu nanti menjadi tugas. Nah, definisi dari tugas atau deskripsi dari tugas nanti saya upload di LMS. Tapi paling tidak Anda dan kelompok Anda mulai siap-siap. Anda membuat ontologi bebas. Ontologi apa gitu ya. Mau tentang apa? Misalnya ontologi tentang tempat wisata, ontologi tentang apa ya? Ontologi tentang apa contohnya ya? Mobil gitu ya. Ontologi tentang misal perkuliahan, mau aja. Domain apa saja tapi bisa disusun dalam, atau tentang makanan ya, tentang kuliner gitu ya. Misal makanan khas Indonesia gitu ya, makanan khas Indonesia macam-macamnya gitu ya. Misal makanan daerah Jawa ini. Nah, nanti macamnya apa saja. Nah, itu sebagai contoh aja nanti untuk reasoning itu seperti apa. Gambarannya reasoning sederhananya itu gini misalnya. Nanti kalau sudah Anda nggak usah sampai reasoningnya ya, ini kan cuma latihan aja. Latihan membuat sebuah pengetahuan gitu ya. Nah, ini misal kalau apa, contoh ya, kalau yang kemarin kan saya contohkan gini ya, misal ada ini Adi itu punya anak namanya Wati gitu ya, di mana Wati punya saudara namanya Budi gitu kan. Dan Adi itu ini misal, nah ini anak ya, Adi itu bapaknya lah misal, atau gini aja, arahnya ke sini ya, arahnya ke sini, atau arah sana sini lah, arah sana sini. Ini kok saya susah agak sini. Hanya ini anaknya, nah gitu ya. Ini arahnya ke sini juga. Budi anaknya Adi gitu ya. Nah, Adi itu punya adik misal atau saudara lah gitu ya, saudara namanya Tono gitu ya, Tono gitu ya. Tono punya anak
Ini saudara, ini relasi anaknya lagi, anaknya gitu ya. Misal ini Tommy ya, misal gitu ya. Nah, dari sini dengan dengan semantic reasoning itu dapat diketahui bahwa Tono itu ternyata adalah omnya dari Budi. Nah, gitu kan. Terus kemudian Tommy itu ternyata adalah sepupunya Budi. Nah, misal gitu. Itu contoh sederhana dari reasoning ya, semantic reasoning dari ontologi itu. Jadi ini contoh. Oke. Tapi Anda nggak saya minta untuk membuat seperti ini dulu untuk reasoningnya. Itu nanti lebih kompleks ya, lama nanti karena ini tugas simpel aja. Coba buat ontologi aja. Kemudian 5 query lah dalam SparkDL nanti yang bisa mengeksplor beberapa entitas dalam ontologi. Ya ini contoh, ya ini awal dari Anda belajar sebuah knowledge.